misalnya hujan ya, terlalu sering hujan itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan tembakau. Kalau kebanyakan hujan itu tumbuhnya tidak maksimal karena mati ya, liar itu, layu, busuk batang. Iya, nah itu. Gitu. Lalu banyak kandungan air mungkin ya. Ya, itu tergantung struktur tanah juga. Kalau tanah agak gambut sih nggak begitu parah ya. Kalau tanah liat itu juga mempengaruhi pertumbuhan karena kalau terlalu banyak hujan, kandungan air kan nggak gitu, nggak stabil tanahnya, basah terus gitu loh. Jadi apa itu bisa busuk batang atau mati layu itu loh. Ya Iya. begitulah. Terus hujan itu menyebabkan apa Pak pada tanaman tembakau? Dampak hujan ada itu kalau proses pemanenan ya. Kalau ada kena hujan, dampak hujan itu memang mempengaruhi hasilnya, terutama sampai pengeringan itu loh. Hasilnya itu mempengaruhi dari bau sama clear dan juga rasa itu sangat pengaruh. Bulan Agustusnya seharusnya kan kemarau ya. Ya. Tapi ada hujan. Katanya kemarau basah gitu loh. Kalau kemarau basah kan mesti ada hujan. Ya cuman kalau untuk pemanenan sampai hasilnya jadi ya cuman kendalanya hujan itu. Kalau saat permodalan sih ya memang nggak sedikit untuk biayanya ya. Itu dari pemupukan, dari lain-lain kan banyak sekali ya perawatannya ya. Oh iya. Kalau untuk dari modal bisa dari koperasi atau bank atau sini istilahnya juragan itu juga ada. Oh iya. Bunganya terlalu besar nggak Pak? Kalau juragan memang terlalu besar. Koperasi atau bank itu ya agak miring ya. Kalau ambil yang itu apa namanya kalau di daerah itu kur itu ya. Kur itu agak ringan. Iya. Kalau di koperasi ya standar ya. Baik. Untuk proses penanaman, untuk proses penanaman tembakau sendiri apakah ada kendala Pak? Ya. Untuk penanaman sih biasanya setelah nanam paling kendalanya itu istilahnya itu menyulami ya yang mati itu loh. Namanya apa ya istilahnya ya? Menyelami yang Kalau mati, ada yang apa mati itu? terus diulang lagi gitu. Diambilin gitu kan? Oh, Paling kendalanya itu. Paling ada ulat apa-apa. Itu apa? Belalang, gasir itu kan ada kan. Tapi nggak separah ulat. Kan ulat kan kalau belalang itu kan diputus ya batangnya. Kalau ulat kan cuman daunnya saja. Memang kesulitan ya Gitu. Pak dalam mengatasinya itu? Ya nggak terlalu sulit lah. Kalau ya kalau udah diobati udah normal. Normal. Sampai umur berapa hari gitu kan. Kalau udah besar kan udah agak mendingan. Baik. Kalau cuman itu dari kecil sampai agak besar ini tuh kan ulat itu kan banyak. Ya. Misalnya sampai umur penanaman sampai umur 30 hari lah kira-kira. Untuk proses penjualan ya Pak, proses penjual dijual kemana? Prosesnya kayak apa gitu? Kalau proses penjualan itu lewat perantara ya, istilahnya bakul. Karena tidak bisa langsung ke gudang pabrik itu nggak bisa.
Kalau Kenapa, Pak? sendiri itu nggak bisa. Itu Harus kan pakai udah apa? pakai kartu anggota, Bapak pakai tak bi- kartu anggota sendiri. Oh ya. Bapak tidak bisa mendaftarkan ya itu? Apakah Oh, ada nggak syaratnya bisa, gitu? itu nggak ada syaratnya sih ada. Memang ya untuk jadi anggota sih mahal. Oke. Kan kalau dari petani ke tengkulak dulu kan itu tengkulak kan biasanya udah punya anggota gitu, kartu anggota KTA sendiri. Nah, terus Hmm. langsung salurkan ke gudang pabrik itu. Kalau Ya. petani sendiri nggak bisa. Agustus kemarin kan udah panen kan, Pak. Nah, itu untuk penyerapannya itu apakah ada yang tidak terserap pabrik? Sebenarnya sih terserap pabrik semua ya. Cuman harganya ya itu tergantung kualitas. Kalau jelek ya murah, kalau bagus ya mahal gitu. Banyak Nah, nggak yang balikan dari PT? Banyak nggak? oh enggak, itu cuman nggak banyak, cuman ada kalau nggak masuk itu cuman 1 atau 2 keranjang saja, nggak banyak. Iya. Kalau masuk ya habis, nggak ada sisa. Hmm. Ada faktor lain nggak, Pak, selain murah, hujan, sama modal terbatas? Masalah-masalah atau kendala kesulitan yang dihadapi lainnya? Ya kalau ini ngomongin petani kecil aja ya. Iya. Kalau petani kecil ini terutama permodalan, karena apa? Untuk biaya sehari-hari aja sudah utang gitu. Oh iya. Itu Baik. yang memang besar untuk biaya sampai panennya lagi gitu loh. Nah, itu yang agak memberatkan kan di situ. Karena kan sehari-hari kan belum tentu ada kemasukan begitu. Oh ya. Ini Mbak yang apa? Yang penjualan itu berarti satu-satunya jalan memang lewat ini ya berarti tengkulak itu Iya, tadi ya. Saya iya. nggak bisa jual mandiri ya gitu ya. Gimana? Ini Pak kayak kalau kalau nggak salah tembakau ranjangan atau apa itu biasanya dijual lewat kayak Shopee atau apa kayak gitu loh Pak. Tapi kalau ini Iya. beda ya gitu. Ah, Ini beda gitu ya. Tembakonya dirajang, terus ada yang dibuat lintingan nggak? Tembakau lintingan itu. ya ada buat itu yang lebih lembut lagi. Iya. Itu buat lintingan itu ya tergantung mau dijual apa mau disimpan sendiri itu Oh, ya. terserah. Bapak juga Biasanya yang membuat tapi sedikit. dibuat dijual ke ajaran atau kayak mana? Kalau itu buat lintingan lembutan itu eceran ya per kilo biasanya. Hmm. Ada yang Dijual. nggak dijual, cuman dipakai sendiri lah, konsumsi sendiri ada. Itu kan buatnya kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, Bapak pernah menjual di rumah sendiri, di rumah atau di dijual ke luar gitu? Pernah nggak? nggak pernah sih, cuman konsumsi sendiri aja. Soalnya buat sedikit. Jual sih, kalau itu lembutannya prosesnya lewat calo juga. Soalnya kalau nggak ada lubang sih nggak bisa. Karena pembeliannya kan terbatas. Oh, ya. Iya Pak mau tanya kalau di petani di sana itu punya kayak komunitas gitu nggak Pak? Atau apa ya namanya? Oh iya, Apa Mbak? ada komunitas itu terbentuk seperti Hmm? kelompok tani. Ya kelompok tani. Kelompok tani. Nah, ini kalau di sini per RT ya kelompoknya. Di kelompok tani itu apa yang didiskusikan atau dibahas? Ya macam-macam. Kan setiap tahun kan ada perkumpulan ya dari kadang dari PT apa gitu, ada apa namanya? Mau nanam modal gitulah.
investasi gitulah. Dari PT, dari CV ada, itu dari obat-obatan juga ada. Biasanya pembahasannya yaitu kalau ada yang apa itu istilahnya ngutangi bibit nih itu juga ada. Itu ada apa? Bantuan pupuk ada. Ya Oh, macam-macam. Kalau obat itu caranya gimana begitu kan? Terus penyemprotannya gimana? Berapa jarak, berapa hari begitu. Itu dikasih pelatihan dari komunitas itu ya Pak? Kalau pelatihan sih enggak, cuman seminar saja ya, cuman perkumpulan. Rutin, Kalau rutin, praktek ya sendiri-sendiri nanti. rutin setiap minggu atau setiap tahun? Setiap tahun, kalau setiap minggu sih enggak. Oh. Kalau mendekati mau nanem paling terus mau panen itu ya. Paling setahun itu berapa kali saja. Pembelian pupuk segalanya itu Bapak beli di mana biasanya? Itu kalau pupuk kandang itu pesen ya. Udah pesen tapi langsung itu loh supir truknya itu. Ngambilnya dari sana jauh, malah dari Jogja, dari Klaten. Begitu. Ya. Pupuk pendukung lainnya, pupuk ZA itu didapatkan juga dari mana? Koperasi atau beli di mana? Kalau pupuk set A, urea itu di toko ya. Itu aja kan susah juga sih pupuk. Soalnya kan dibatasi. Dari itu Oh, kartu apa ya, tani itu kan dibatasin. Misalnya lahan sekian, terus pupuknya cuman sekian kilo gitu. Cuman dibatasi. Jadi agak kesulitan. Untuk sekarang saja pupuk aja sulit karena di toko aja telat gitu. kalau pembelian pupuk biasanya lebih di toko ya Pak ya? Atau koperasi Iya, ada yang jual kayak gitu? di toko itu kan sudah wilayahan, istilahnya wilayah Pembulis ini di toko situ. Soalnya kartu tani itu terdaftarnya di situ, harusnya ngambilnya juga di situ. Kalau misalnya sinian Bulu ya, ya. kalau belinya di Parakan misalnya itu nggak pakai kartu tani, itu harganya malah lebih mahal lagi. Toko yang di Bulu itu, aduh. Toko yang di Bulu itu milik siapa, Pak? Milik koperasi bukan? Oh bukan, itu milik swasta ya, tapi sudah Untuk ditunjuk dari atas sana. atasan itu dari kemitraan itu ya, Pak? Enggak, Atau dari mungkin dari pemerintah? BUMN kali, Oh, pemerintah, Ya. dari dinas mungkin. dari Oh, dinas ya, dari dinas pertanian mungkin ya. ya. Jadi begini, misalnya kan wilayah Bulu, tokennya di situ kan, belinya harus di situ kalau pakai kartu itu. Terus kalau beli di wilayah lain, itu harganya naik kalau nggak pakai kartu. Misalnya pakai kartu harganya 75 per 50 kilo. Kalau beli di tempat lain nggak pakai kartu bisa 100 lebih. Begitu. Ya. Pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak? Bantuan ada, itu pupuk ya, pupuk Ponska, tapi lewatnya yaitu nanti kelompok tani itu yang mengelola itu bantuan seperti pupuk-pupuk itu, obat-obatan atau
apa plastik, mulsa itu lewatnya kelompok tani itu. Di daerah situ ada koperasi nggak, Pak? Untuk di desa sini koperasi nggak ada. Oh, nggak ada koperasi ya? Nggak ada. Nah, untuk program biasanya seminar itu biasanya dari siapa, Pak? Itu ya dari kemitraan itu sendiri, apa PT itu sendiri atau CV itu sendiri. Oh, ya. Terus lewatnya kelompok tani begitu. Nanti tempatnya siapa gitu. Hmm. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami ingin melakukan presentasi mengenai studi kasus ekonomi rakyat petani tembakau Temanggung terkait tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Observasi studi kasus kami yaitu petani tembakau yang berlokasi di Jepit, Pagar Gunung, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu Hernanda Putri Ayu Agustin, Gepi Oktavianti, Susiami, dan Lina Fatmawati. Oke. Untuk narasumber studi kasus kami, salah satu petani tembakau dari Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yaitu Bapak Edi. Selamat malam, Bapak Edi. Selamat malam. Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan presentasi mengenai solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bapak alami sebagai petani tembakau. Materi presentasi yang ingin kami sampaikan diantaranya, 1. Permasalahan-permasalahan yang telah Bapak sampaikan pada wawancara kemarin. Yang kedua, diagnosa kami mengenai permasalahan tersebut. Yang ketiga, solusi dari kami terkait masalah-masalah yang Bapak hadapi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama mengenai permasalahan. Permasalahan yang Bapak hadapi diantaranya iklim yang tidak menentu karena intensitas curah hujan yang tinggi berpengaruh pada kualitas tembakau. Pada pertengahan Agustus kemarin terjadi hujan ya, Pak ya? Iya, terjadi hujan. Baik, selanjutnya daya serap menurun, hasil panen tembakau juga tidak semua terserap oleh pabrik. Selanjutnya, kesulitan dalam permodalan, keterbatasan modal yang dimiliki. Permasalahan berikutnya, harga tembakau murah. Harga tembakau mengalami penurunan yang signifikan. Masalah selanjutnya, kenaikan tarif cukai. Kenaikan cukai berpengaruh terhadap pembatasan kuota produksi. Baik, dari permasalahan-permasalahan Bapak, kami mendiagnosa dalam permasalahan Bapak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Intensitas hujan, iklim menjadi penyebab harga tembakau rendah karena kualitasnya menurun. 2. Kenaikan cukai rokok. Kenaikan cukai rokok juga menyebabkan pabrik mengurangi penyerapan hasil tembakau yang berdampak langsung kepada petani. Yang ketiga, minimnya modal yang dimiliki. Modal untuk penanaman tembakau sendiri membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Yang keempat, kartu tanda anggota. Mengenai kartu tanda anggota ini berpengaruh pada penyerapan hasil tembakau.
yang langsung kepada PT ya penyerapannya, itu membutuhkan KTA sendiri. Petani sulit mempunyai KTA karena biaya pendaftaran terlalu mahal dan yang punya KTA memang ditunjuk langsung dari PT. Iya. Maka solusi dari kami diantaranya yang pertama inovasi pemasaran digital, yang kedua revitalisasi koperasi, yang ketiga pengembangan aplikasi e-tani. Untuk solusi yang pertama inovasi pemasaran digital akan disampaikan oleh Mbak Lina. Oke. Ya, selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Ini Mbak untuk Lina. inovasi yang pertama dari kelompok kami memberikan solusi kepada Pak Edi untuk inovasi pemasaran digital yang artinya pemanfaatan teknologi untuk pengembangan metode pemasaran hasil tembakau secara digital, seperti melalui Shopee, Tokopedia, maupun Instagram. Karena seperti zaman sekarang apa-apanya online ya Pak ya, jadi inovasi pemasaran digital sangat berpengaruh bagi petani khususnya untuk hasil tembakau supaya bisa dipasarkan pemasaran melalui online seperti Facebook juga bisa, Shopee, Tokopedia maupun Instagram. Iya. Seperti itu ya Pak. Lanjut. Iya, saya tanggapi ya. Untuk pemasaran digital memang sangat bagus ya, soalnya sekarang udah teknologi udah maju. Tapi untuk tembakau sendiri, khususnya keranjangan ya, soalnya ini secara global, seluruh kabupaten dari mana-mana juga ikut serta. Jadi kalau lewat toko Shopee atau Instagram itu agak sulit mungkin ya. Kalau menggunakan ini online itu tembakau yang lembutan itu yang dikonsumsi sendiri mungkin itu bisa, karena ya cuman jualnya kan dikit, paling 1 kilo 2 kilo minimal kan 5 kilo, jadi untuk online itu bisa. Kalau untuk keranjangan itu memang agak kesulitan, soalnya prosesnya itu memang rumit lah, dibilang rumit, dan juga secara global kan menyeluruh ya. Itu aja mungkin dari saya. Baik, solusi selanjutnya ya Pak dari kami mengenai revitalisasi koperasi. Untuk peminjaman modal, kesulitan dari masalah Bapak, kesulitan permodalan, itu solusi dari kami yaitu pinjaman di koperasi lebih mudah dan murah dibandingkan dengan usaha lainnya. Bapak sendiri kemarin kan yang telah disampaikan modal yang didapat dari beberapa pihak ketiga ya Pak ya, dari berbagai dari mana saja Pak? Dari koperasi, dari bank, dan juga dari juragan itu sendiri, yang pembeli itu sendiri. Ya, kami memberikan solusi untuk peminjaman itu di koperasi Pak, karena lebih murah dan mudah dibandingkan badan usaha lainnya. Saya sendiri mengambilnya di koperasi untuk dana tambahan ya, karena ya memang mudah dan agak miring bunganya. Ya, di koperasi memang bunganya lebih rendah ya Pak dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Iya, lebih rendah bunganya. Yang selanjutnya pemilihan pupuk. Untuk pemilihan pupuk kemarin kan Bapak itu dapatnya dari kios ya Pak yang sudah ditunjuk oleh pemerintah menggunakan kartu tani. Itu nanti kan udah dapat subsidi dari pemerintah. Sudah dapat subsidi. Untuk pembelian pupuk itu nanti bisa diperoleh dari koperasi karena koperasi relatif lebih murah. Apakah di situ ada Pak yang koperasi menjual pembelian pupuk? Oh, enggak ada untuk koperasi penjualan pupuk, belum ada kalau di daerah sini. Oh ya. Itu yang mungkin jadi permasalahannya. Yang ini kartu dari tani itu aja, itu
sekarang pupuknya itu langka. Jadi udah turun apa jatahnya, tapi pupuknya kok nggak ada itu yang jadi pertanyaannya. Jadi memang agak sulit untuk pembelian pupuk sekarang ini. Ya, baik. Seperti yang telah Pak sampaikan kemarin kan di situ belum ada koperasi ya Pak ya. Maka Belum ada. maka dengan itu kami menyampaikan solusi atau saran kepada para petani tembakau di situ untuk bekerja sama mendirikan atau membangun koperasi. Koperasi nanti didirikan oleh para petani tembakau, yang nantinya koperasi tersebut dapat membantu para petani terkait bisa untuk pinjaman modal, bisa untuk penyaluran pupuk dari pemerintah dan para petani bisa membeli di situ. Bahkan Pak nanti di koperasi itu bisa dijadikan penyerapan hasil tembakau. Bagaimana caranya nanti koperasi bisa bermitra langsung kepada PT sehingga petani tidak dimainin oleh para tengkulak. Petani dapat menjual hasil tembakau langsung ke pabrik tanpa perantara orang ketiga. Jadi dengan adanya koperasi tersebut nantinya bisa mensejahterakan para petani tembakau di situ. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau pendapat saya sendiri sih masih agak sulit ya, karena prosesnya itu memang sangat panjang dan juga rumit untuk mendirikan koperasi. Mungkin dari perizinan, dari campur tangan masyarakat, dari pemerintahan juga, dari BPOM juga, kan banyak ya gitu ya persyaratannya itu ya. Ya. Ini juga berhubungan dengan penyerapan. Kalau penyerapan sih agak sulit memang kalau mendirikan koperasi, karena apa? Karena yang menyerap tembakau itu adalah orang-orang tertentu yang sudah terampil dan juga lihai ya, sudah ditunjuk dari pabrik itu sendiri. Jadi nggak sembarangan orang gitu. Itu memang agak sulit kalau misalnya apa ya, kalau pembelian dari koperasi kan untuk kerjasama itu juga langsung sama pabriknya kan, itu juga butuh proses lagi. Soalnya kan nggak sedikit orang ya itu ya. Memang sulit kalau di situ. Ya, untuk pembangunan pendirian koperasi ini memang membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak ya Pak ya. Tentunya perlu dukungan dari pemerintah setempat juga dan para iya, betul. petani tembakau di situ. Betul. Baik, untuk selanjutnya mengenai solusi dari kami mengenai etani akan disampaikan kepada Mbak Gepi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, Pak Edi, untuk solusi selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi etani. Aplikasi etani adalah aplikasi atau platform digital yang memberikan informasi mengenai cara penanaman tanaman, baik tembakau atau tanaman lainnya, terus kemudian penyakit tanaman dan cara penanganannya. Jadi lebih ke aplikasi yang menyediakan informasi seputar penanaman seperti itu. Nah, untuk pengembangannya sendiri nanti mungkin bisa dari dinas setempat ya. Mungkin dibantu mahasiswa juga bisa sih untuk pengembangan aplikasi etani ini. Seperti itu. Kemudian untuk bentuknya nanti bisa web app maupun mobile app, jadi bisa diakses dari handphone seperti itu, jadi lebih mudah. Lebih mudah digunakan petani sih, terutama seperti itu. Ya, bagus ya kalau mungkin ada aplikasi juga untuk memudahkan untuk
aplikasi karena di saat-saat musim ini virus Korea ini kan tidak bisa tatap muka langsung ya. Mungkin adanya Iya, aplikasi Etani betul. bisa memudahkan ya untuk interaksi, untuk cara-cara lain-lain, penanaman atau apa ya. Ya, itu bagus sekali. Iya. Mungkin juga dari narasumbernya mungkin bisa dari pihak mahasiswa atau apa itu dikembangkan lah. Itu kan bagus juga sih. Iya, Pak. Jadi Next ya. Mbak Gepi. Pak Edi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pembelajarannya. Seperti itu bisa jadi masukan buat kami sebagai mahasiswa untuk membantu para petani, terutama petani tembakau seperti itu. sama-sama. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk itu, apakah ada masukan lain Pak dari ini selain itu? Apa ya, mungkin sudah cukup ya. Baik Pak. Gimana?